Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan akibat sampah di wilayah pesisir? Upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat berbagai macam sampah yang ada di pesisir dengan cara gotong royong kerjasama antara warga, pesisir, RT, dan pemerintah setempat untuk membersihkannya dan memberikan aturan berupa denda jika ada yang membuang sampah sembarangan dan memberikan himbauan agar tidak membuang sampah sembarangan. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara kita mengatasi masalah mengenai eksploitasi secara berlebihan pada ikan, udang, dan lain-lain di wilayah pesisir? Yang pertama, memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya eksploitasi berlebihan. Kedua, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya nelayan terhadap bahaya yang ditimbulkan dari illegal fishing. Yang ketiga, membuat badan pengawasan khusus dan menegakkan aturan hukum. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana sih menurut kamu cara kita menjaga pelestarian terumbu karang di wilayah pesisir? Tidak melakukan penambangan batu karang untuk bahan bangunan, jalan, dan hiasan, dan tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, maupun alat tangkap tertentu, tidak membuang limbah industri, lalu pertanian dan rumah tangga di sekitar pesisir, dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan pada sumber daya perikanan karang. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana sih solusi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, kerusakan sumber daya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, serta minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman desa? Nah, itu bagaimana solusi mengatasinya menurut kamu? Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengintervensi penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan ketahanan desa melalui program pengembangan desa pesisir tangguh atau PDPT. Karena itulah Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP akan mengintervensi penguatan ekonomi masyarakat melalui masyarakat pesisir dan ketahanan desa melalui program PDPT untuk menyelesaikan persoalan pokok yang dihadapi komunitas PDPT memiliki bina program yang diterjemahkan dalam 5 bina, yaitu bina manusia, bina usaha, bina sumber daya, bina lingkungan, dan bina siaga bencana. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana sih menurut kamu nih cara penanggulangan atau solusi untuk mengatasi kerusakan wilayah pesisir akibat terjadinya tsunami ataupun ombak di wilayah pesisir? Melakukan kegiatan dengan menanam mangrove di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana tsunami atau erosi. Mangrove dapat berfungsi sebagai penghadang gempuran tsunami atau ombak, sehingga energi gelombang dapat direndam dan dapat mengurangi dampak negatif berupa korban jiwa dan harta benda. Yang pertama, bagaimana nasib para warga sekitar yang terkena penggusuran rumah dan tanahnya akibat pembangunan dan bahkan sampai kehilangan mata pencariannya? Sebagai nelayan, apakah hal ini tidak dipikirkan oleh pemerintah? Solusi untuk masalah pertama dari kamu yaitu, menurut saya, solusinya adalah pemerintah harus lebih melihat lagi kondisi warga yang terkena dampak pembangunan. Harusnya diberikan arahan dan diberikan tempat tinggal dan diberikan fasilitas yang memadai dan juga diberikan kompensasi uang yang cukup besar sehingga mereka yang tergusur bisa pindah ke tempat yang lebih nyaman dan bisa membuka usaha kecil-kecilan dari uang kompensasinya sehingga nasib mereka pun sejahtera. Yang kedua, bagaimana solusi mengurangi resiko buruk dalam perubahan iklim di wilayah pesisir? Solusi mengenai masalah yang kedua dari kamu, menurut saya, satu-satunya cara agar dampak dari perubahan iklim itu bisa diatasi adalah dengan menyiapkan langkah antisipasi mulai dari sekarang.
Walaupun masih jauh, tetapi kesiapan menghadapi situasi akan menjadi solusi paling bagus untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Terlebih, kawasan pesisir adalah kawasan paling rentan terkena dampak tersebut. Berikut caranya. Pentingnya meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat pesisir yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk kebutuhan kelompok rentan. Kemudian pentingnya pengelolaan dan pendayagunaan lingkungan dan ekosistem untuk adaptasi perubahan iklim. Kemudian pentingnya pengintegrasian upaya adaptasi ke dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, pentingnya pengembangan dan implementasi ketahanan desa pesisir dan pentingnya perbaikan sistem pendukung adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi wilayah pesisir yang dijadikan pembuangan limbah-limbah pabrik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Saya akan menjawab mengenai solusi masalah yang ketiga dari kamu, yaitu menurut saya, perumusan sasaran yang jelas, berupa hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung jawab, serta objek dari kegiatan. Pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan mempertimbangkan faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, dan juga faktor eksternal yaitu berupa peluang dan ancaman. Tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang objek yang akan ditangani. Selanjutnya akan memudahkan dalam menyusun berbagai strategi yang mendukung penanganan kemiskinan nelayan. Kemudian, penentuan tujuan ini harus bersifat spesifik, yaitu objek kegiatan dibatasi waktu dan terukur, sehingga pengentasan kemiskinan nelayan jelas siapa sasarannya dan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan, dan juga selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan dengan jelas. Lalu yang keempat, bagaimana cara mengatasi degradasi biofisik di lingkungan pesisir? Baiklah, saya akan menjawab solusi dari masalah yang keempat yang kamu tanyakan kepada saya, yaitu solusi atau cara untuk mengurangi dampak negatif degradasi biofisik terhadap wilayah pesisir, yaitu perlu dilakukannya upaya mitigasi, yakni upaya pencegahan dengan meminimalkan dampak negatif bencana yang dapat dilakukan secara lebih lestari dan tidak merusak ekosistem. Untuk itu, diperlukan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan cara pandang yang lebih holistik dengan suatu pendekatan pelaksanaan pembangunan di kawasan darat dan pembangunan di kawasan pesisir, tentunya dengan memperkuat kerjasama dan kemitraan antar stakeholder. Yang kelima, bagaimana upaya mengatasi abrasi yang terjadi di pesisir? Oke, yang terakhir saya akan menjawab solusi dari pertanyaan kamu yang kelima, yaitu 1. Relokasi. Relokasi menjadi salah satu cara untuk mencegah abrasi pantai. Namun, kekurangannya adalah penduduk nantinya justru akan membuat garis pantai semakin menjorok ke daratan. Terlebih, penduduk pantai bisa kehilangan mata pencaharian juga. Kemudian yang kedua, adaptasi. Penduduk di sekitar pantai bisa melakukan adaptasi. Salah satu contohnya terdapat pada penduduk yang tinggal di sekitar pantai di Tanjung Pinang. Penduduknya melakukan adaptasi dengan melakukan perubahan bentuk pada rumah yang dihuninya. Rumah tersebut diubah bentuknya menjadi rumah panggung yang tinggi, sesuai tinggi elevasi yang terjadi pada pantai. Kemudian menanam hutan mangrove. Salah satu cara efektif lainnya adalah menanam mangrove. Mengingat karena banyaknya manfaat yang didapat dari menanam mangrove, mangrove ini menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan, terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan.